datang sini, rumah dia kan buluh bambu. Sekarang ini udah banglo. Alhamdulillah saya sebenarnya seronok, sudah kerja 15 tahun. Rumah dia memang besar, ada 5 bilik. Selesa tengok ada mozaik. Ini rumah dia. Jangankan orang besar, anak kecil pun sudah diajarkan beratur. Inilah kedisiplinan dan adab yang digunakan rakyat Malaysia ya. Kadang-kadang kita itu sering meremehkan orang yang bekerja di Malaysia. Jangan kerja di Malaysia gajinya rendah, gajinya murah. Tapi pada faktanya, banyak orang Indonesia yang sukses dari hasil kerja di Malaysia. Sebenarnya itu pilihan masing-masing, dan kalian kalau memang tidak pernah datang ke Malaysia, tidak mau ingin bekerja ke Malaysia, kalau komentar, cukup komentar yang bijak saja, tanpa perlu menjelek-jelekkan negara tetangga kita, yang dimana banyak sekali orang Indonesia yang bekerja di sana. Alangkah baiknya kalau kita saling respect satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi Malaysia makin mendunia. Di antara salah satunya, negara tetangga kita ini paling mendapat kunjungan banyak turis wisatawan asing. Wow, ini sesuatu yang perlu kita contohi juga sahabatku semua. Indonesia kan negara dengan kepulauan yang sangat indah, wisata alamnya juga sangat cantik. Tapi kenapa dalam hal ini Indonesia selalu kalah dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia? Mungkin ada beberapa faktor yang perlu diperbaiki. Nah, di sini saya ingin membahas tentang negara tetangga kita yang dimana menjadi salah satu negara yang ramah wisatawan. Kenapa negara tetangga kita menjadi salah satu negara ramah wisatawan? Sebenarnya ada beberapa faktor. Di antara salah satunya adalah bahasa. Orang-orang di Malaysia, mereka itu fasih berbahasa Inggris. Sehingga pelancong luar negara jika datang ke Malaysia untuk mendapatkan informasi itu sangat mudah. Meskipun hanya penjual makanan, mereka fasih berbahasa Inggris. Dan baru-baru ini di media sosial, penjual makanan tradisional Malaysia, putu, kue putu, menjadi perhatian dan perbincangan di media sosial. Sebab wisatawan disambut dengan penuh keramahan hingga ada hal yang mengejutkan. Seperti apa? Langsung kita simak videonya. How much do we owe you? Oh. Yes, sir. What is it? This is putu piring. Is it sweet or? The ingredient inside is palm sugar. Ah, okay. It's not that sweet. It's just that average. Tens de acreditar You nas want one is pessoas. the rice putu, right? Yes, yes. Okay, you want Bastante simpática. Assiste pela paz, não? The bed, LRT from No, we walk. we walk. É bom. Ela bem disse, não é muito doce. So this has water here inside? Yeah, the water up to like 3/4. Ah, okay. Then we steam it. Mais panei coxo. Vamos lá. How much do we owe you? It's free No, 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 no. No way. No way, no way, no way. for you customer. I mean foreigner come and have a seat. It's a pleasure for me. Oh, okay, but no way, no way. We have to. Yang menyentuh hati bukan speaking atau putu piring yang percuma, tapi keikhlasan makcik di dalam bersedekah. Dan ternyata beliau setiap ada foreigner yang datang ke kedainya itu percuma, tak perlu bayar. Wow, ini memang sungguh sangat luar biasa ya. Dan hal tersebut saya juga mengalami sendiri. Pada saat itu saya pernah ya ke Negeri Sembilan. Ini pengalaman saya kali pertama waktu di Malaysia lah. Dan di situ saya tengah makan, kemudian ownernya bercakap-cakap dari mana sudah lama di Malaysia gitu. Dan tahu-taunya tiba-tiba saya mau membayar itu nggak boleh. Nggak usah, kamu paling-paling datang cuma sekali. Ini saya anggap sedekah. Jadi orang Malaysia itu dalam hal bersedekah memang luar biasa. Dan tidak sampai di sini saja, bahkan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia yang sedang menunaikan ibadah haji di sana juga punya program tersendiri bersedekah makanan. Dan kita simak videonya hingga Mas Aisar Khalid, influencer daripada Malaysia. Wow, ini perlu dicontohi ya Mas Aisar Khalid, influencer yang begitu sangat saya kagumi juga, rela
keluarkan ratusan juta untuk berkorban di Indonesia. Tolong untuk sahabat-sahabatku daripada Indonesia, jika ada orang baik di Indonesia, jangan sampai kalian katakan inilah, katakan itulah, demi inilah, demi itu. Kita patutnya terinspirasi dari mereka. Langsung kita simak videonya. I need your favor. I wanted to pay 5,000 riyal. Everything that people want, we give for free until 5,000, then finish. Okay? Give me, I pay by card. 5,000 riyal. 5.000 rial. You finish 5,000 riyal. So everybody comes here and wanted like 90 or whatever it is. You calculate, you count it as 5,000. Selesai. Masya Allah. Alhamdulillah, kita dah bayarkan 10,000 dekat adik saji dan pagi ni juga ni jus kita bayarkan juga 1,000 rial. Jadi siapa yang datang boleh ambil je 1,000 rial, bernilai 1,000 rial lah. Jadi sampailah habis tu. Jadi bukan sangat makan dia, jus pun kita bagi. Okay, jom. Ini besar. Masya Allah. Barakallah. Terima kasih Orang-orang kepada hebat. penyumbang. Saya sampaikan sebaik mungkin. Lepas ni kita nak pergi tengok, nak bagi donat pula. Sebab kalau dia bagi donat, satu muka habis. Dan dibagikan kepada jamaah seluruh dunia. Wow, luar biasa negara tetangga kita ini ya. Dalam bab soal berbagi. Meskipun sedang menunaikan ibadah haji, langsung diserbu. Masya Allah. Barakallah orang-orang baik daripada Malaysia. Lari semua, lari. Ini ada. Seperti apa yang aku janjikan, kemarin Indonesia menang melawan China. Kalau Indonesia menang, aku mau korbanin sapi nilainya 100 juta. Sekarang aku di Medan. Ayo kita lihat lembu-lembunya. Sini lo. Adik awak ni. Wah, besar kali ya. Oh, mak John. John. Dia bijak tahi. Ya Allah, lembu ni hampir 1 ton. Ada 4 ekor. Hari ni aku korban 1 ekor dulu. Lagi 3 ekor nanti aku mau buat satu acara masak besar-besar. Gimana? Cocok tak? Boleh. Masak besar. Mau pulang Malaysia bentar. Nanti kita buat masak besar. 1 ekor untuk kurban, 1 ekor untuk masak-masak besar. Okey. Aisar. 1 ekor. Ini. Mana lagi? 2 ekor. 3 ekor. Ini aku di Medan nih. Ini yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga berkah. Sebentar lagi kita akan sembelih dan bagi kepada warga. Aku mau buat masak besar. Di Medan nanti aku bilang tanggal berapa, okey? Kalian mau tanggal berapa? Komen. InsyaAllah semoga berkah. Selamat menyambut Hari Raya Adil-Adha. Di-share videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Horas Medan, horas. Betul dok, sini lah sejak rumah kamu yang lama. Ini rumah, tak ini tunjuk rumah. Dulu datang Malaysia juga ini. Ini Lisa dah tu. Ingat tak? Itu Lisa, saya beritahu dia datang. Iya, saya rindu. Keluarga datang katanya. Rindu anak-anak. Okey. Ini dengan kena mahal. Jom tengok rumah bibi tu dah lama. Boleh masuk ke rumah Itu ni? saudara mak yang jaga. Siapa di rumah sana? Ada saudara mak sana. Ini Oh, tadi masuk. Ada dimasak apa lagi orang lain? Ini orangnya. Oh, ini. Saudara mak saya tu bungsunya. Ya, alhamdulillah kita seronok, kita bangga tau. Sekarang bibi udah senang lah. Ini rumah baru. Tunjuk jom kita selongkar. Ini rumah dia baru hasil kerja kat Malaysia. Rumah dia cantik guys. Jom guys, jauh-jauh guys. Ini jom. Kasut buka. Kasut ni je sekarang kan. Rumah orang kaya bibi tudung. Alhamdulillah. Mega bibi tudung dia. Masya Allah.
hasil dari kerja di Malaysia. Ini mana tuh lah Dato? Cantik ya. Ini adik Dato. Rumah Bitudong betul, rumah Bitudong. Ada 8.000 yang kita. Ini rumah Bitudong. Berapa habis rumah ini? Banyak datin kumpulin punya Hamidah 7 tahun. Tan Hamidah habis ke rumah ini. Saya duduk sama datin 8 tahun. Alhamdulillah dapat rumah. Alhamdulillah yang 8 tahun. Yang 3 tahun untuk anak-anak. Bibi ini orang tengok di rumah dia baru buat ni. Sebelum Bibi pakai tanah ya? Iya, datin. Ya Allah, sebelum ni rumah dia tanah. Ni hasil kerja kat Malaysia ni. Alhamdulillah. Ya Allah. Oke, ini lebih tudong kamu. Ini dulu bibit tudong. Datang sini rumah dia kan buluh bambu. Sekarang ini udah banglo. Alhamdulillah saya pernah seronok sudah 13 tahun. Rumah dia membesar dari 5 bilik. Selesa tengok ada mozaik. Ini rumah dia. Dulu rumah bambu. Ini bambu. Buluh. Tok 10.000 tengok Tok. 10.000. Ini kita sekarang dekat rumah dia. Rumah banglo ni. Ini rumah dia. Rumah dia. Apa kabar? Assalamualaikum. Ada dah. Bibi. Bisnis. Itu dong. Oh, besar rumahnya ya, gede. Mau lah Dato ni, tak mau ke Bali. Okey, jadi kita dah. 10.000. Ini kita sekarang ada 13.000 menonton kita. Kita kat rumah Bibi Tudong, rumah banglo. Rumah besarnya dah. Besarnya dah bernya. Tak tahu macam ni, Bibi. Oh, toilet cantik. Toilet tandas duduk. Tandas duduk. Ya Allah. Tandas duduk. Ingat dari datin Dato ni, dapat juga saya ni punya tandas berduduk. Alhamdulillah. Bukan tandas Dato. Mana Dato? Macam saya cerita kat Dato, kalau merah masuk ke dalam plastik. Dulu rumah Bibi Tudong tak ada kulkas. Tak ada. Dan sekarang kecil pun saya punya. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat. Dan ada ayah ada rendang. Aduh. Dapur Bibi besar ya, ada Bibi Jawa. Tengok dapur Bibi beda. Aduh. Yang penting pada AS Legacy. Aduh, beli dulu satu set tu Dato. Cuma yang kecil-kecil sekali sama Dino dulu tu. Tengok dia ada dapur yang dapur. Itu dapur mulai saya dulu waktu sebelum itulah macam ni. Tadi. Ini sebelum Dato kerja sama Dato saya tak bagi rusak-rusakan biar saya ingat. Saya sekarang buges. Dia masak guna apa ni? Cuba tengok. Hari cepat main peranan. Hari ke depan budak-budak kita pilah. Maim tak payah menyebok. Maim tak payah nak menyebok. Nampak tak? Cuba tengok ni. Ada 20,000 tengok kita. Ini Bibi punya periuk api. Dia masak guna. Kau tak nampak kan? Jauh-jauh tak nampak tu. Jauh-jauh tak nampak. Buat je lah. Ni, Bibi guna. Ni dapur dia. Guna periuk api. Hari ni kita nak tunjukkan korang punya. Bibi punya transformasi selepas bekerja 15 tahun dengan bapa. Rumah dia banglo 5 bilik. Ini adalah tempat masak dia yang tradisional. Dan dapur dia, cuba tanya kan. Ni dapur Bibi tu cantik. Bibi ni beli siapa Bibi? Bibi. Ini kamar Bibi Tudong. Jom, kamar Bibi Tudong. Kau masak ni dah tengok. Dekat Malaysia kamar Bibi Tudong sini dah. Cantik. Saya di Malaysia dibagi tidur atas katil cantik di rumah sendiri saya lah macam ni lah. Di rumah datin dibagi mewah-mewah cantik-cantik. Inilah rumah saya, milik saya. Ya alhamdulillah, saya alhamdulillah datin. Oh, sangat-sangat bersyukur lah. Sudah cakap. Tunjukkan biliknya. Ini tunjuk ni katil cantik.
coret nanti. Bibi dia paling cantik ke sini. Bibi kalau cantik jadi kena ada suami, Bi. Budaya bersedekah makanan bukan hanya dilakukan di Malaysia saja, tetapi sahabat-sahabat kita daripada Malaysia yang sedang menunaikan ibadah haji juga melakukan hal tersebut, berbagi makanan bersedekah di tanah suci. Dan ini tentunya sesuatu hal yang positif, dan pastinya orang-orang di sana akan teringat dengan nama negara Malaysia. Kemudian influencer daripada Malaysia, Mas Aizar Khalid, juga begitu sangat luar biasanya bersedekah berkurban sapi dengan jumlah 4 ekor, Masya Allah. Dan nilainya sahabat-sahabatku semua pasti tahu ya, kalau sapi-sapi di Indonesia itu kalau beratnya 1 tan itu sekitar 30.000 ringgit Malaysia. Wow, ratusan juta ya. Dan tentunya hal seperti ini adalah sisi positif daripada sahabat-sahabat kita dari Malaysia, influencer Malaysia yang begitu sangat perhatian dengan orang-orang di Indonesia yang memerlukan. Jadi saya harap sahabatku semua netizen, tolonglah komentar yang bijak, stop untuk menghujat negara tetangga kita. Yang membuat saya terharu, bangga adalah seorang makcik yang dimana bekerja kepada sang majikan daripada Malaysia, Dato' Alif Sukri, yang dulunya rumahnya bambu, nggak punya apa-apa, tapi setelah bekerja di Malaysia, rumahnya begitu sangat bagus, dan tandasnya pun tandas duduk ya, sampai istilahnya itu sifat kekeluargaannya itu begitu sangat kental ya. Dan beliau juga orang terpandang di Malaysia, bukan kaleng-kaleng, tapi kita bisa melihat sendiri ketika datang ke Indonesia, mesra seperti keluarga sendiri. Jadi nggak ada istilahnya beda-bedakan, oh ini dulu pembantu, enggak. Tapi rasa saudaranya begitu sangat kental. Kalau mungkin dari negara lain, kita bekerja di negara lain, ujung-ujungnya sudah ya sudah gitu. Tapi kita bisa lihat sendiri kan, sampai-sampai majikan tersebut datang ke Indonesia. Yang dulunya hanya punya rumah bambu, tapi setelah bekerja di Malaysia, perubahan ekonominya begitu sangat luar biasa, bisa bangun rumah, menyekolahkan anak-anak. Dan tidak sampai di sini saja sahabatku semua. Sebenarnya ada hal yang sahabat-sahabat tidak ketahui. Banyak orang di Indonesia kadang-kadang komentar di video saya itu juga yang bukan-bukan ya. Enak kerja di Jepang, di Taiwan, di Korea, inilah itulah. Tapi pada sisi positifnya kalian nggak bisa itu ya melihat secara fakta sendiri ya. Dan inilah sisi positif kerja di Malaysia, yang dimana hubungan antara orang Indonesia dan Malaysia itu begitu sangat mesra, ramah di dunia nyata. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, yang paling penting itu intinya ginilah, kalau kita kerja di Malaysia jangan sampai ilegal itu. Jangankan orang besar, anak kecil pun sudah diajarkan beratur. Inilah kedisiplinan dan adab yang digunakan rakyat Malaysia ya. Ini patut dicontoh rakyat Malaysia. Oke kawan-kawanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Lagi dengan channel saya Halim Kancil. Gimana kabarnya kawan-kawanku? Saya doakan semoga kawan-kawanku tetap selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Yang sakit semoga cepat sembuh dari sakitnya. Oke, video kali ini saya akan terus memberi pengalaman saya di Malaysia ya. Selalunya di Malaysia itu kalau pergi ke masjid, selalu pergi ke masjid itu pasti ada acara makan-makan ya. Oke, saya akan tunjuk persiapannya acara makan-makan di masjid Malaysia dan sampai selesai. Oke, seperti apa? Ini persiapannya ya. Nanti di sini banyak orang makan free atau gratis. Nah, di sini disediakan tempat duduknya kawannya. Ini nanti ya. Ini banyak orang yang duduk di sini sambil makan nanti. Nah, ini orang sudah mulai berdatangan untuk beratur ya. Ini orang sudah
datang atau dari masjid, keluar dari masjid itu langsung antri ya, antri untuk mengambil makanan gratis. Masya Allah. Inilah kebiasaan masjid-masjid di Malaysia ya. Ini saya sekarang mau antri juga kawan ya. Nah ini tempat ini masih kosong ya. Ini nanti ada orangnya nanti ini. Nah ini sudah mulai dipersiapkan, ditata macam untuk persiapan orang duduk. Nah sini saya sudah mau antri kawan. Ini antriannya panjang, tidak ada orang yang berebutan. Ini sangat beratur kawan ya, disiplin kalau rakyat Malaysia. Di setiap masjid itu ya, di Malaysia itu diadakan acara makan-makan gratis selalunya. Ini ya, anak kecil pun beratur kawan ya. Jangankan orang besar, anak kecil pun sudah diajarkan beratur. Inilah kedisiplinan dan adab yang digunakan rakyat Malaysia ya. Ini patut dicontoh rakyat Malaysia. Tidak pernah ada berebutan makanan kalau di Malaysia kawan. Ini ya. Ini saya sudah mendekati. Di sini ya ada kursi kosong, ini biasanya untuk imam-imam atau ustadz-ustadz kalau di Malaysia kawan. Artinya apa? Disediakan khusus kawan ya kalau di Malaysia ini. Nah ini ada tempat perempuan. Ini untuk hidangan perempuan kawan. Perempuan pun ada ya, disediakan untuk makan-makan gratis habis sholat berjemaah di Malaysia. Ini sudah kebiasaan kalau di Malaysia kawan. Di kampung-kampung saya itu memang jarang saya menjumpai macam ini kawan. Ini saya sudah mau mendekati tempat nasinya kawan ya. Nasi menunggu giliran. Dan ini piringnya. Piringnya ini sudah dibagi duluan ya kawan ya. Ini sudah mulai dipasang nasi. Ini nasi kuning kawan. Ini nasi kuning. Ini dibagi sederhana saja, tidak usah banyak-banyak karena biar yang lain kebagian kawan. Ini ikannya, ikan ayam, daging ayam ya, daging ayam bakar ini. Terus di sini dibagi kuah juga kawan ya, dibagi kuah. Kalau mau macam kurang itu boleh minta tambah lah, tapi saya minta sedikit saja ya. Ini karena ini cukup buat saya. Ini kuahnya dan sambelnya ada kawan, lengkap kawan. Di sini pun disediakan kerupuk ya, kerupuknya pun ada kawan ya, disediakan juga. Inilah kemakmuran yang saya rasakan berada di Malaysia. Dan di sini pun dibagi air manis macam sirap itu ya. Ini dibagi es itu, sirap es sejuk. Ini kawan, semuanya di Malaysia macam serba makmur itu kawan ya. Inilah kenyamanan rakyat di Malaysia. Saya pun rakyat Indonesia menikmati juga kemakmuran di Malaysia. Dan ini ya tempat duduknya yang sebelumnya itu saya sudah sepil di awal-awal video ya. Awalnya ini kosong kan. Di sini ada tempat makan makanannya itu disediakan. Ini banyak orang ramai kawan ya. Santai menikmati makan, tidak ada saling berebutan macam itu kalau di Malaysia. Nah, di sini ada kawan saya. Ini kawan saya yang selalu ngajak sholat berjemaah. Terus kalau mengatakan di Malaysia itu selalunya dibagi makanan macam ini. Nah, kawan ini yang selalu ngajak saya mengajak informasi bahwa di Malaysia seperti ini kawan ya. Oke, seperti itu ya pengalaman saya di Malaysia saat berkumpul sama orang Melayu acara makan-makan di masjid. Saya doakan yang menonton video ini, yang menjumpai video ini selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau di negara lain kita nggak bisa seperti di negara Malaysia ya, yang dimana mayoritas warganya beragama Islam, kemudian dari segi budaya kita juga hampir sama, dan masnya TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia dibuat kagum dengan suasana di Malaysia, keramahan warganya, dan orang-orang Malaysia yang gemar bersedekah makanan. Biasanya bersedekah makanan di masjid itu setiap hari Jumat ya. Jadi setiap hari Jumat itu biasanya ada orang-orang baik,
untuk disedekahkan kepada para jamaah. Dan biasanya selepas sholat isya akan makan bersama-sama. Dan sahabat-sahabatku semua, dari video ini kita melihat bahwa di Malaysia, orang Indonesia dan orang Malaysia itu bercampur, bergaul. Tidak ada yang hal-hal istilahnya, oh orang Malaysia merendahkan orang Indonesia, orang Malaysia sombong banget. Enggak. Kita ini seagama, se-Islam. Jadi stoplah untuk membuat video-video yang menjelek-jelekkan Malaysia. Pada faktanya banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Harusnya kita saling respect, saling menghormati. Yang terpaling penting kalau kita kerja di negara orang, jangan sampai ilegal, baik di Malaysia ataupun di negara lain. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.